Kisah ini dimulai ketika seorang gadis tengah dilecehkan oleh 3 preman. Tiba-tiba seorang anak laki-laki, Yuya, muncul dan mencoba menghentikan mereka. Preman-preman itu hanya menertawakannya, mengejek tubuhnya yang gemuk dan wajahnya yang dianggap jelek. Pada akhirnya mereka memukulinya hingga tersungkur. Tak lama kemudian, polisi datang dan para preman kabur. Gadis itu mengucapkan terima kasih pada Yuya, tetapi ia hanya berkata bahwa dirinya baik-baik saja lalu pergi. Dalam perjalanan pulang, Yuya teringat ajaran kakeknya, bersikap baik dan membantu orang yang membutuhkan, apapun keadaannya. Ketika tiba di rumah, dinding rumahnya penuh coretan hinaan. Sejak kecil, Yuya selalu menjadi sasaran bully. Bahkan keluarganya sendiri meremehkannya, saudara-saudaranya dipuji karena cantik, sementara Yuya dianggap memalukan. Saat masuk SMP, keadaannya makin parah. Ia dipukuli, dilecehkan, dan tidak seorang pun peduli. Satu-satunya orang yang memihaknya hanyalah kakeknya. Kakeknya kerap berkata bahwa kebaikan akan membuat hati tetap bersih. Namun kini sang kakek sudah tiada, meninggalkan rumah dan seluruh tabungannya untuk Yuya. Keluarganya sempat mencoba menentang surat wasiat itu, tapi Yuya memenangkannya di pengadilan. Sejak saat itu, orang tuanya pergi meninggalkannya. Yuya kini hidup sendirian dan bekerja paruh waktu demi bisa bertahan. Ketika ia lulus SMP, buku tahunannya penuh komentar kejam. Saat hendak meninggalkan sekolah, para pembuli menghentikannya, berkata bahwa meski sudah lulus ia tetap saja kacu mereka. Yuya mengatakan dia harus bekerja, tetapi mereka tetap memukulinya. Dari kejauhan, adiknya hanya diam menonton. Begitu tiba di tempat kerja, bosnya marah karena ia terlambat dan langsung memecatnya. Malam itu di rumah, Yuya hanya makan seadanya. Saat melihat bayangannya di cermin, emosi yang ia tekan selama ini meledak. Ia meninju cermin hingga pecah, lalu memukul tembok, dan tiba-tiba sebuah ruangan rahasia terbuka. Di dalamnya, terdapat banyak benda aneh. Yuya menduga semuanya milik kakeknya. Di sudut ruangan itu, ia menemukan sebuah pintu misterius. Ketika dibuka, pintu itu mengarah ke ruang lain yang tidak ia kenali. Rasa takut muncul, terlebih ketika sebuah notifikasi muncul di udara. Dari tulisan itu, Yuya belajar bahwa pintu tersebut terhubung ke dunia lain. Sistem itu menjelaskan cara menyimpan barang, cara membatasi siapa yang boleh memakai pintu, hingga fungsi-fungsi lain seperti dalam sebuah game. Ia membuka menu status dan langsung kecewa, karena semua statistiknya sangat rendah. Ia memeriksa ruangan dan menemukan jendela. Dari sana, terlihat jelas bahwa tempat itu memang berada di dunia berbeda. Di meja, ia menemukan sebuah catatan. Awalnya tak bisa dibaca, tetapi sebuah skill baru aktif dan membuatnya mengerti bahasa itu. Catatan tersebut mengatakan bahwa pemilik rumah ini adalah seorang sage yang telah menua. Karena hidupnya tidak lama lagi, ia mewariskan rumah berikut seluruh isinya kepada siapapun yang pertama menemukannya. Rumah itu dilindungi sihir, sehingga hanya pemilik terpilih yang dapat memasukinya. Yuya menemukan banyak senjata. Ketika ia memeriksanya, ia terkejut. Semua senjata itu berada pada tingkat dewa. Saat mencoba salah satunya, ia tersandung, tapi dari insiden kecil itu ia mempelajari skill dasar pedang. Merasa itu akan berguna, ia terus mencoba berbagai senjata. Beberapa skill baru pun ia dapatkan, meski levelnya tetap 1. Ia bertanya-tanya bagaimana cara naik level. Saat ia menyimpan senjata ke dalam inventory, seekor monster tiba-tiba muncul di luar rumah. Yuya ketakutan, tetapi teringat bahwa rumahnya dilindungi sihir. Monster itu adalah ogre darah level 300. Dengan brutal, monster itu menghantam dinding sihir dan bahkan mencabut pohon untuk menghancurkan penghalang, tapi tetap gagal. Yuya akhirnya memutuskan untuk melawan. Ia melempar tombak yang ia pegang. Tombak itu melesat seperti kilat, menembus tubuh ogre dan langsung menghabisinya. Tombak itu kembali dengan sendirinya, sedangkan monster itu menghilang, meninggalkan item drop. Saat notifikasi muncul, Yuya terkejut. Satu serangan itu memberinya XP besar hingga naik ke level 100. Setelah mengalokasikan semua poin status, ia memutuskan kembali ke dunia nyata. Saat keluar, sistem menawarkan pilihan penarikan uang, mengubah item monster menjadi uang tunai. Bingung namun senang, Yuya menerimanya. Malamnya, tubuh Yuya berubah drastis. Ketika bangun, ia merasakan tubuhnya berbeda total. Pakaiannya longgar, ototnya terbentuk, wajahnya berubah. Karena cerminnya pecah, ia mencari pakaian lain dan menemukan beberapa pakaian sihir milik sang sage. Semuanya otomatis menyesuaikan tubuh pemakainya dan memberi bonus status. Yuya penasaran dengan kehidupan sage itu dan berjalan-jalan di taman rumah. Saat itu, seekor slime level 200 menyerangnya. Kali ini Yuya jauh lebih tenang. Ia mengayunkan tombaknya dan slime itu hancur dalam sekejap, menjatuhkan item seperti slime kafi dan sebuah kalung langka yang dapat memulihkan kekuatan sihir. XP-nya naik lagi, membuatnya mendapat skill pendeteksi keberadaan, dan levelnya kini mencapai 150. Ia mencicipi slime kafi itu dan ternyata rasanya cukup enak. Setelah itu, Yuya memutuskan membeli seragam baru untuk persiapan masuk SMA, lalu menghabiskan masa liburnya dengan dunia barunya. Sejak hari itu, Yuya menghabiskan waktunya di dunia lain. Ia menikmati makanan enak yang tak pernah ia cicipi sebelumnya, berlatih tanpa henti, dan untuk pertama kalinya depresinya perlahan mereda. Suatu sore, seekor goblin elit muncul dan mencoba menyerang rumah sang sage. Namun Yuya yang sekarang sudah jauh berbeda.
Dengan gerakan terlatih dan skill baru yang ia kuasai, monster itu ia lenyapkan tanpa kesulitan. Beberapa minggu berlalu, tibalah masa sekolah menengah atas. Para siswa langsung terpaku saat melihat Yuya melangkah masuk. Tubuhnya tegap, wajahnya tampan, dan auranya sama sekali berbeda. Bahkan adiknya yang selama ini meremehkannya ikut terkejut. Di kelas, para pembuli dari sekolah sebelumnya menghampirinya tanpa mengenalinya. Mereka mengira Yuya adalah siswa pindahan. Namun ketika Yuya mengatakan jati dirinya, reaksi mereka langsung berubah. Mereka terdiam, tidak percaya. Yuya pun berlari ke kamar mandi, memastikan wajahnya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tercengang akan perubahan yang ia alami. Setelah kelas berakhir, adiknya menghampiri Yuya, penasaran bagaimana ia bisa berubah drastis. Ia bahkan sempat memanggilnya pecundang seperti biasa. Tetapi tiba-tiba sebuah mobil limosin berhenti di depan sekolah. Dari dalamnya keluar seorang gadis bernama Kaori. Ia menyatakan bahwa ia sedang mencari Yuya. Yuya kebingungan, namun Kaori mengingatkan bahwa dialah gadis yang ia selamatkan 2 bulan lalu. Yuya bertanya bagaimana Kaori mengetahui namanya. Kaori mengaku bahwa ia menyelidikinya karena ingin mengucapkan terima kasih secara benar. Kaori memperkenalkan dirinya sebagai ketua OSIS sekaligus putri kepala sekolah Akademi Osi, sekolah elit untuk murid super kaya dan berbakat. Ia lalu menawarkan Yuya kesempatan untuk masuk ke akademi tersebut. Yuya terkejut. Ia merasa dirinya tidak cukup pintar untuk sekolah seperti itu. Adiknya tiba-tiba menyela, meminta agar dirinya yang diterima saja, mengklaim bahwa ia jauh lebih hebat daripada Yuya dalam semua bidang. Namun Kaori menolak tegas. Ia mengatakan bahwa ia sudah menyelidiki keduanya dan tahu persis bagaimana sang adik bersama teman-temannya memperlakukan Yuya selama ini. Kaori menjelaskan bahwa Akademi Osi lebih menilai sikap dan perilaku daripada sekadar akademik. Karena itu, bagi mereka Yuya layak diberi kesempatan. Atas saran asistennya, Kaori pun mengajak Yuya langsung melihat akademi. Mereka berangkat, meninggalkan adik Yuya yang masih terpaku dan tidak percaya atas apa yang ia saksikan. Sesampainya di Akademi Osi, Yuya melihat sekolah yang megah, penuh siswa-siswa berprestasi. Ia dipertemukan dengan kepala sekolah, Tsukasa, yang berterima kasih kepada Yuya telah menyelamatkan putrinya. Yuya merendah, mengatakan bahwa itu bukan hal besar. Namun Kaori menekankan bahwa hanya Yuyalah satu-satunya orang yang mau membantunya hari itu. Tsukasa lalu menawarkan Yuya untuk masuk Akademi Osi, bahkan bersedia menanggung seluruh biaya sekolah sebagai ucapan terima kasih. Meski tersanjung, Yuya masih ragu, merasa akademi elit hanya cocok untuk orang-orang jenius. Tsukasa menjelaskan bahwa orang jenius bukanlah mereka yang dilahirkan sempurna, tetapi orang biasa yang menemukan cara paling efektif untuk berusaha. Ia yakin Yuya memiliki bakatnya sendiri, hanya saja belum menemukannya. Untuk membuktikan itu, Tsukasa meminta Yuya mencoba bersekolah di sana selama 1 hari. Seorang guru bernama Sawada masuk. Ia adalah ilmuwan terkenal sekaligus guru populer di akademi itu. Yuya kemudian bersiap menghadiri kelas pertamanya. Ia cemas tidak akan bisa mengikuti pelajaran, namun tetap mencoba. Ketika ia masuk kelas dan memperkenalkan diri, seluruh siswa terdiam. Yuya bingung, takut mereka membicarakan hal buruk tentang dirinya. Ternyata mereka hanya terpukau oleh ketampanannya. Yuya duduk di belakang, berbagi buku dengan seorang siswi bernama Hyodo yang tampak dingin. Yuya mengira Hyodo tidak menyukainya, tetapi Kaori penasaran bagaimana Yuya akan beradaptasi di kelas ini. Seiring pelajaran berjalan, Yuya mulai merasa kelas ini cukup normal. Hanya saja para siswanya jauh lebih aktif daripada sekolah lamanya. Saat istirahat, beberapa siswa menghampiri Yuya, bertanya apakah ia seorang idol dan apakah ia punya pacar. Seorang siswa bernama Ryo menghentikan mereka dan mengajak Yuya makan di kantin. Yuya kaget melihat menu kantin yang mewah, dan semuanya gratis. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Ryo dan seorang siswa lain, Shingo, mengajaknya duduk. Mereka mulai berbincang tentang anime dan hobi lainnya. Yuya terkejut karena mereka ternyata tidak jauh berbeda dengannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa diterima. Shingo bertanya apakah Yuya sudah memilih klub. Yuya menjawab belum. Ryo juga belum memilih karena mahir dalam semua bidang olahraga, sehingga sulit menentukan klub mana yang cocok. Shingo mengaku ia anggota klub game, membuat Yuya terkejut karena game konsole diperbolehkan di sekolah ini, selama tidak digunakan saat jam pelajaran. Obrolan ringan itu membuat Yuya semakin nyaman. Sebelum pulang, Yuya menemui Tsukasa dan mengatakan bahwa ia menikmati hari pertamanya. Ia pun memutuskan ingin menjadi siswa Akademi Osi. Ketika keluar ruangan, Kaori sudah menunggunya. Ia sangat senang mendengar keputusan Yuya. Kaori mengajak Yuya berjalan-jalan sepulang sekolah. Mereka mengunjungi beberapa toko populer. Yuya bertanya apakah tempat itu biasa Kaori datangi bersama teman-temannya. Kaori menjelaskan bahwa ia jarang nongkrong, karena banyak orang terlalu segan mengetahui status keluarganya. Namun Yuya berbeda. Ia merasa nyaman berada di dekatnya. Yuya menjadi gugup, tapi mencoba bersikap tenang. Ia mengajak Kaori mencoba jajanan crepes. Melihat harganya yang tidak terlalu mahal, ia lega karena kini ia memiliki cukup uang berkat dunia lain. Mereka menikmati crepes itu bersama. Yuya ingin mencicipi rasa lain, tapi tiba-tiba ia teringat sesuatu. Jangan-jangan jika ia makan terlalu banyak, tubuhnya kembali seperti dulu? Di tengah pikirannya itu, Yuya bertanya bagaimana Kaori bisa mengenalinya padahal penampilannya sudah berubah total. Kaori menjelaskan bahwa meskipun tubuh Yuya sekarang jauh lebih ramping,
ia tetap bisa mengenalinya dari mata Yuya yang masih sama. Menyadari Yuya ingin mencoba rasa lain, Kaori menawarkan trepes miliknya. Dengan malu-malu Yuya mencicipinya, dan Kaori pun ikut tersipu. Giliran Yuya menawarkan trepesnya, dan Kaori menggigitnya dengan ragu namun manis. Dari jauh, beberapa gadis melihat mereka dan langsung berbisik-bisik, menganggap keduanya terlihat sangat serasi. Malam itu, Yuya kembali ke dunia lain dengan set armor lengkap. Begitu masuk, beberapa monster muncul dan menyerangnya. Meski sempat cemas, Yuya menebas mereka satu persatu. Ia melihat levelnya telah mencapai 235, namun progresnya mulai melambat. Karena itu, ia bertekad meninggalkan rumah Sang Sage dan mencari tempat dengan monster yang lebih kuat. Ia ingin tantangan baru, terinspirasi oleh kebahagiaan yang ia rasa di akademi. Baru saja melangkah keluar gerbang, Yuya mendengar teriakan. Ia segera mengeluarkan tombaknya dan berlari ke arah sumber suara. Di sana ia melihat beberapa prajurit tewas secara brutal, dan di depannya berdiri seekor jenderal goblin berlevel 200. Yuya tahu monster itu berbahaya. Namun perhatian Yuya langsung tertuju pada seorang gadis yang terpojok di belakangnya. Ia melempar tombaknya, tapi si goblin menangkisnya. Yuya melompat dari udara dan menghantam monster itu dengan tendangan keras, mengalahkannya dalam satu serangan. Saat ia berbalik memeriksa keadaan gadis itu, si gadis memperingatkannya tentang goblin lain di belakangnya. Yuya terpental, kaget dengan kecepatan dan kekuatan monster itu, namun ia tidak berniat mundur. Ia melompat menggunakan tombaknya, mengeluarkan busur dan menghujani goblin itu dengan ratusan anak panah. Lalu ia berganti pedang dan membelah monster itu menjadi dua. Ia kembali ke gadis itu, penasaran mengapa ada manusia lain di dunia ini. Sebelum Yuya sempat bertanya, gadis itu pingsan. Tak lama kemudian, langkah banyak orang terdengar mendekat. Yuya cepat menggunakan skill tembus pandang dan bersembunyi. Para ksatria datang mencari gadis itu, yang ternyata seorang putri bernama Lexia. Kembali ke rumah, Yuya memikirkan pertemuan itu dan bertanya-tanya apakah gadis itu baik-baik saja. Namun karena para ksatria sudah menemukannya, Yuya yakin ia dalam keadaan aman. Melihat dirinya hanya memakai kemeja polos, Yuya memutuskan pergi ke mall untuk membeli pakaian baru. Dengan uang yang ia dapat dari monster, ia merasa ini saatnya merapikan penampilannya. Saat berjalan, banyak orang memandanginya, mengira ia seorang aktor atau model terkenal. Kemeja sihir yang ia kenakan memang membuatnya selalu terlihat bersih. Tapi Yuya tetap ingin mencoba gaya lain. Di sisi lain, seorang sutradara tengah marah karena seorang model bernama Shou belum datang untuk pemotretan. Tema pemotretan adalah pasangan kekasih, sehingga tanpa Shou, pengambilan gambar tidak bisa dimulai. Bahkan Miu, model wanita yang sudah menunggu sejak pagi, tampak lelah. Karena tidak ingin membuang waktu lebih lama, sutradara memutuskan mencari pengganti Shou di mall. Sementara Yuya memilih pakaian, beberapa gadis menghampirinya, menanyakan siapa dirinya dan menawarkan bantuan. Yuya menolak dengan sopan, membuat mereka terkejut dan histeris melihat betapa tampannya ia. Yuya justru bingung, takut kalau ia tidak bersikap sopan. Sutradara yang tengah mencari model pengganti melihat Yuya, dan langsung yakin dialah orang yang tepat. Ia menghampirinya dan menjelaskan situasinya. Yuya gugup, namun melihat semua kru begitu berharap, ia akhirnya setuju. Yuya kemudian berpose sebagai pasangan Miu, berganti pakaian berkali-kali. Sutradara memintanya berpose sensual, namun Yuya agak kaku. Miu menenangkannya, mengatakan bahwa untuk pemula, ia sudah melakukannya dengan baik. Yuya sempat terpana melihat profesionalisme Miu. Walaupun mereka sebaya, Miu bekerja dengan sikap yang sangat matang. Ketika pindah lokasi, Miu tiba-tiba memeluk lengan Yuya dan membuat Yuya panik. Sutradara meminta keduanya terlihat lebih dekat lagi, sehingga Miu melingkarkan lengannya di pinggang Yuya, membuatnya semakin merah padam. Beberapa pengunjung mulai menonton mereka. Di sisi lain, Putri Lexia masih memikirkan pria misterius yang menyelamatkannya. Ia berniat kembali ke hutan gelap untuk mencari pria itu. Meski para ksatria memperingatkan bahayanya, ia tetap bersikeras. Ia merasa harus mengucapkan terima kasih secara langsung. Pemotretan selesai, dan Yuya terlihat kelelahan. Miu kembali mengucapkan terima kasih. Ketika Yuya minum, ia tersedak, dan Miu menawarkan sapu tangannya. Yuya panik karena tangannya berkeringat, dan ia tidak bisa mengelapkannya ke bajunya yang mahal. Saat mereka mengobrol, Yuya mengagumi kemampuan Miu sebagai model. Miu bercerita bahwa ia mulai menjadi model karena orang tuanya terlalu sibuk, dan ia ingin mendapat perhatian. Namun setelah memiliki banyak penggemar, ia merasa senang bisa membuat orang lain bahagia melalui pekerjaannya. Miu mengatakan bahwa Yuya juga bisa melakukan hal besar, selama ia menikmati prosesnya dan tidak terburu-buru. Saat mereka mengobrol, sutradara mengambil beberapa foto candid mereka. Tiba-tiba, Shou muncul. Para kru tampak lega, namun Shou langsung bersikap kasar. Ia mendekati Miu, mendorongnya ke dinding, dan mengajaknya minum. Yuya bisa melihat jelas bahwa Miu tidak nyaman. Ia segera memisahkan keduanya dan bertanya siapa Shou. Shou mencoba meninju Yuya, namun Yuya menangkapnya dengan mudah dan membantingnya ke lantai. Semua orang terkejut. Yuya sendiri bingung karena pukulan Shou terasa sangat lambat. Shou yang malu kabur begitu sutradara mengatakan bahwa semua perbuatannya terekam kamera. Miu berterima kasih pada Yuya karena melindunginya, mengaku bahwa Shou adalah stalker yang sulit ia hadapi. Sutradara pun menegaskan bahwa Shou memang memiliki sikap bermasalah, dan setelah kejadian ini, ia tidak akan bekerja dengannya lagi.
Sutradara kemudian bertanya apakah Yuya tertarik menjadi model. Yuya menghargai tawaran itu, namun merasa dirinya tidak cukup mampu dan akhirnya menolak. Meskipun begitu, sutradara memberinya semua pakaian yang ia kenakan hari itu sebagai bentuk terima kasih karena sudah menyelamatkan mereka. Yuya merasa pengalaman tersebut sudah cukup luar biasa baginya, namun tetap menerima hadiah itu. Miu berharap suatu hari bisa bekerja bersama Yuya lagi dan mendoakannya sukses. Di perjalanan pulang, sutradara masih tidak habis pikir mengapa Yuya menolak tawaran menjadi model. Menurutnya, Yuya memiliki potensi menjadi bintang besar suatu saat nanti. Sementara itu, Miu diam-diam melihat kembali foto-foto pemotretan mereka di ponselnya. Pipi Miu memerah sendiri, membuat sutradara menggoda bahwa ia pasti menyimpan perasaan khusus terhadap Yuya. Di rumah, Yuya sedang menata lemari barunya. Ia kagum melihat betapa mewahnya semua pakaian yang diberikan kepadanya. Tak lama, foto-foto Yuya dari pemotretan mulai viral. Beberapa agensi model langsung penasaran. Siapa pria ini? Salah satu wanita pemilik agensi, bahkan memerintahkan bawahannya untuk menemukan Yuya sebelum agensi lain mengontraknya. Melihat pose Yuya yang begitu natural di samping Miu padahal seorang amatir, wanita itu bertekad tidak akan membiarkannya lolos. Di dunia lain, para ksatria kerajaan bertarung mati-matian melawan gerombolan goblin. Saat keadaan makin buruk, seorang goblin muncul tepat di belakang Putri Lexia. Namun sebelum terlambat, makhluk itu jatuh tersungkur. Yuya muncul dan langsung menghabisi para goblin dengan mudah. Lexia sangat lega mengetahui bahwa pria yang menyelamatkannya sebelumnya benar-benar nyata. Setelah memastikan area aman, ia kembali mendekat. Yuya mengobati ksatria yang terluka. Sementara Lexia menyampaikan bahwa ia kembali ke hutan gelap, karena ingin berbicara langsung dengan Yuya. Yuya hendak bertanya apa yang Lexia inginkan. Namun sang putri tiba-tiba menembak. Apakah kau mau menikah denganku? Semua orang terkejut, termasuk Yuya. Para ksatria panik, mengingatkan bahwa Lexia adalah putri kerajaan dan tidak bisa membuat keputusan gegabah terhadap seseorang yang bahkan belum mereka kenal. Tapi Lexia bersikeras. Ia mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama. Perdebatan mereka berlangsung sengit hingga Yuya akhirnya menyela, mengingatkan bahwa hutan ini terlalu berbahaya untuk berdebat. Yuya mengundang mereka ke rumahnya agar bisa bicara lebih aman. Para ksatria terkejut mengetahui Yuya benar tinggal di dalam hutan gelap. Sesampainya di rumah, mereka makin terpukau melihat tempat tinggalnya. Kapten ksatria, Owen, memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa Lexia adalah putri pertama kerajaan Arcelia, pewaris tahta peringkat kedua. Yuya mulai merasa canggung setelah mengetahui identitasnya. Namun Owen memastikan bahwa kunjungan ini bukan acara resmi. Yuya adalah penyelamat mereka. Setelah memperkenalkan dirinya, para ksatria sempat bingung dengan nama Yuya, mengira ia mungkin berasal dari negara lain. Lexia bahkan sempat membayangkan Yuya sebagai bangsawan dari kerajaan asing, sementara Owen mempertimbangkan kemungkinan yang lebih serius. Owen menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah menyampaikan ucapan terima kasih yang belum sempat diberikan Lexia saat insiden sebelumnya. Sang putri lalu mengulangi pertanyaannya, apakah Yuya mau menikah dengannya? Yuya makin bingung karena lamaran itu terasa terlalu mendadak. Menyadari reaksinya, Lexia menghela napas. Ia mengakui bahwa cinta tidak sesederhana dalam novel romansa yang ia baca. Ia lalu menawarkan jalan tengah. Kalau begitu, bisakah kita mulai sebagai teman? Yuya terdiam sejenak, teringat pengalaman traumatisnya di masa lalu. Meski gugup, ia akhirnya mengangguk setuju. Owen kemudian menyampaikan alasan kedua kedatangan mereka. Raja sendiri ingin bertemu Yuya di istana untuk menyampaikan rasa terima kasih. Yuya ragu karena khawatir mengganggu sekolahnya. Namun Owen menjelaskan itu adalah perintah kerajaan, dan ia tidak bisa kembali tanpa persetujuan Yuya. Akhirnya Yuya pun menerima undangan itu dan berjanji akan datang setelah menentukan waktu. Sebelum pergi, Lexia menatapnya dengan percaya diri dan berkata ia berencana memenangkan hati Yuya pada pertemuan berikutnya. Di suatu tempat di kerajaan, seorang pria bertopeng menerima laporan bahwa upaya membunuh Lexia telah gagal. Ia sebelumnya mengirim para asasin, namun semuanya mati di mangsa monster hutan gelap. Pria itu heran bagaimana Lexia bisa kembali tanpa cedera. Ia memperingatkan bawahannya untuk tidak gagal lagi. Saat melepas topengnya, terlihat wajahnya yang cacat. Ia adalah anggota keluarga kerajaan yang menyimpan dendam terhadap Lexia. Kembali di rumah Yuya, ia menandai kalendernya untuk menentukan kapan akan menemui raja. Ia mengenakan seragam baru dan berangkat untuk hari pertamanya sekolah di akademi. Saat masuk sekolah, semua siswa memperhatikannya, mengira Yuya adalah model terkenal. Kepala sekolah menyambutnya singkat lalu membiarkannya menikmati hari pertamanya. Di kelas, ia diperkenalkan sebagai murid baru dan Rio serta Shingo senang melihatnya. Di lapangan, seorang siswa bernama Roy menunjukkan kemampuan sepak bolanya dan membuat para gadis heboh. Yuya mengamati dari sisi lapangan. Kaede mendatanginya, menanyakan kenapa ia tidak ikut bermain. Namun Yuya menjelaskan bahwa ia belum punya baju olahraga. Sementara itu, Roy menipu beberapa pemain dan mengoper bola ke Akira. Akira mencoba teknik spesialnya, namun tendangannya malah meluncur ke arah Kaede. Yuya bergerak dengan kecepatan mengejutkan, menghentikan bola dan bahkan membalikan keadaan menjadi gol spektakuler. Semua orang terkejut, bahkan Kaede terpana melihat kemampuannya. Akira bergegas meminta maaf pada Kaede, namun Kaede menolak tawarannya dengan tenang. Rio menjelaskan bahwa Akira memang selalu sedikit unik. Di ruang ganti, para gadis mengobrol tentang Yuya. Kaede menceritakan kejadian di lapangan,
membuat mereka semakin yakin bahwa Yuya pasti sudah punya pacar. Namun Kaori dan Kaede sama-sama membantah dengan wajah memerah. Pelajaran berikutnya dimulai. Yuya melambaikan tangan pada Kaori, tapi suasana tiba-tiba berubah ketika geng motor terkenal, Red Ogre, masuk ke area sekolah sambil membawa tongkat baseball. Semua siswa panik. Yuya langsung mengenali mereka, beserta 2 orang di antara mereka, adik-adiknya sendiri, Yuta dan Yuna. Kaori bingung melihat mereka di akademi. Yuta mengungkapkan bahwa Kaori adalah putri kepala sekolah. Mereka datang untuk membalas dendam karena Kaori dianggap meremehkan mereka, dan karena Yuya diterima di akademi. Tujuan mereka jelas, menculik Kaori. Yuya ingin maju menyelamatkan Kaori, tetapi rasa takutnya muncul kembali. Trauma masa lalu menahan langkahnya. Meskipun ia telah menghadapi monster-monster jauh lebih mengerikan di dunia lain, Kaori semakin terpojok. Namun setelah beberapa detik yang terasa panjang, Yuya menarik napas panjang, membuka jendela, dan melompat dari lantai 3, membuat semua orang terkejut. Ia mendarat tanpa cedera, lalu maju menghadapi Araki, pembuli yang dulu sering menyiksanya. Araki menyuruh anak buahnya menyerang. Namun Yuya menghindari semua serangan dengan mudah, melucuti senjata mereka satu persatu. Amori, lelaki bertubuh besar, mencoba menerjangnya, tetapi Yuya tidak tergeser sedikit pun dan membantingnya ke samping. Setelah itu, Yuya menghampiri Kaori memastikan ia baik-baik saja. Tapi bos geng tiba-tiba muncul dan menyerang. Yuya menghindar, menyerang balik, dan memukulnya hingga terpental ke dinding sekolah sebelum pingsan. Polisi tiba dan menangkap semua anggota geng. Para siswa kembali ke kelas, tapi Yuya tiba-tiba merasa lemas. Kaori hampir jatuh, namun Yuya menangkapnya. Keduanya saling menatap dengan wajah merah. Di sisi lain, Yuta mencoba menyalahkan anggota Red Ogre lain atas kekacauan itu, namun ia justru dicekik oleh bos geng yang baru sadar. Yuya segera datang dan melepaskan cekikannya. Bos geng mencoba menyerang lagi, tapi Yuya hanya menatapnya tajam, sampai pria itu jatuh ketakutan. Yuta bingung mengapa Yuya mau menyelamatkannya. Yuya berkata bahwa meski mereka telah menyakitinya, mereka tetap keluarga. Yuta terharu dan meminta maaf sambil menangis. Malam harinya, Yuya kembali ke dunia lain untuk menjelajah. Ia teringat peringatan Owen mengenai hutan gelap yang berisi monster-monster kuat. Ia juga penasaran tentang pria bernama Sagi yang dulu tinggal di rumah itu. Saat menyusuri hutan lebih dalam, Yuya mendengar suara erangan. Ia menemukan seekor anak anjing diserang monster besar, Raja Orc level 600. Anak anjing itu memancarkan aura hitam, namun terlalu lemah melawan. Melihat level Raja Orc dan serangan 20.000, Yuya merasa ia tidak punya peluang dan hampir pergi. Namun saat melihat Raja Orc terus menginjak anak anjing itu, Yuya tidak bisa berpaling. Ia mengingat nasihat kakeknya, dan akhirnya menyerang, berhasil menghabisi Raja Orc dengan satu pukulan. Yuya sempat merasa malu karena perlu waktu lama untuk mengumpulkan keberanian. Padahal semuanya berakhir jauh lebih mudah dari yang ia bayangkan. Namun pikirannya kembali pada Ogre yang pernah ia kalahkan ketika masih level 1. Dan dari sana timbul rasa penasaran tentang siapa sebenarnya pria Sage yang mampu menciptakan senjata sekuat itu. Ia menghampiri anjing kecil yang tadi ia selamatkan, tetapi hewan itu justru menggeram. Yuya mencoba menenangkannya dengan menawarkan ramuan obat. Namun sang anjing malah pingsan. Tanpa menunda, Yuya segera mengobatinya hingga hewan itu mulai terlihat nyaman. Setelahnya, Yuya mencoba berbicara dengannya dan mengetahui bahwa anjing itu tak punya siapapun, serta tidak memiliki tempat untuk pulang. Yuya akhirnya menawarkan untuk merawatnya. Anjing itu menerima dengan gembira, dan sesaat kemudian Yuya memperoleh skill baru bernama Taming, yang otomatis menjadikan anjing kecil itu sebagai teman setianya. Ketika memeriksa statusnya, Yuya terkejut karena anjing itu ternyata adalah Black Fenrir berlevel 500, dengan statistik yang mengesankan. Melihat bulunya yang hitam pekat, Yuya memutuskan memberinya nama Knight, dan Knight menerimanya dengan riang, bahkan melompat ke kepalanya. Mereka lantas kembali ke rumah, dan Yuya memeriksa item yang ia dapatkan dari Raja Orc, sebuah batu ajaib peringkat S, pedang, dan armor milik Raja Orc. Sayangnya, perlengkapan itu tidak bisa digunakan manusia, meski masih mungkin ditempa ulang. Ada juga sebuah sikat langka yang mampu mempercepat pertumbuhan rambut. Yuya mencobanya pada Knight. Saat ia mengecek statistiknya sendiri, levelnya masih 235. Ia merasa aneh karena tetap tidak naik level, meski mengalahkan monster level 600. Ia pun berniat menyelidiki sistem levelingnya lebih jauh. Kembali ke dunia nyata, Yuya meninggalkan Knight di rumah dan pergi ke sekolah. Ia bertanya pada teman-temannya apakah ada pet shop terdekat, sambil memberitahu bahwa ia baru mengadopsi seekor anjing. Kaede senang mendengarnya dan ingin melihat fotonya. Tapi Yuya gugup karena Kaede berdiri terlalu dekat. Ketika Kaede meminta maaf, Yuya menjelaskan bahwa ia memang tidak punya foto, karena ia bahkan tidak memiliki HP. Teman-temannya sempat bingung, namun Yuya hanya menjawab bahwa ia memang tidak membutuhkannya. Mereka pun memberitahu lokasi pet shop terdekat. Sepulang sekolah, Kaede menawarkan diri untuk mengantar Yuya, dan ia berterima kasih. Kaede mulai berpikir kalau ini terasa seperti sedang berkencan. Sampai di rumah, Knight langsung berlari menyambut Yuya. Ia menunjukkan barang-barang yang dipilih Kaede, termasuk kalung pengekang baru untuk Knight, lalu mengajak Knight jalan sore. Saat mereka tiba di taman, orang-orang langsung memperhatikan. Yuya terlihat keren, sementara Knight sangat menggemaskan. Tanpa sengaja, Yuya bertemu Kaori dan memperkenalkan Knight padanya. Kaori langsung mengelus Knight sambil memuji betapa lucunya hewan itu. Melihat kedekatan mereka,
Orang-orang di sekitar mengira Yuya dan Kaori adalah pasangan yang serasi. Kaori sempat bertanya tentang ras Knight, tapi Yuya berpura-pura tidak tahu karena tidak mungkin mengatakan bahwa Knight adalah Fenrir. Kaori hanya mengangguk, menganggap Knight adalah anjing cerdas yang beruntung diadopsi Yuya. Tidak lama kemudian, seseorang memanggil nama Yuya. Ternyata itu Miu, model yang pernah bekerja bersamanya. Miu baru tahu kalau Yuya tinggal di sekitar situ, dan ia datang ke taman untuk jalan-jalan. Yuya memperkenalkan Kaori dan Miu satu sama lain, membuat orang-orang semakin heboh karena mengenali Miu. Tak ingin membuat kerumunan, Miu pamit lebih dulu, tapi berharap bisa bertemu Yuya lagi. Setelah Miu pergi, Kaori bertanya apakah Miu adalah pacarnya. Yuya buru-buru menjelaskan bahwa mereka hanya pernah bertemu sekali, dan Miu terlalu baik untuk seseorang seperti dirinya. Tiba-tiba suara seorang wanita berteriak meminta bantuan. Seorang pria mencoba kabur setelah mencuri tasnya. Kaori langsung menyuruh Yuya untuk mengejarnya. Yuya mengecek kondisi nenek korban pencurian itu, sementara Knight dengan sigap mengejar pencopetnya. Setelah pria itu tertangkap, Kaori meminta Knight melepaskannya. Namun pencuri itu tiba-tiba menyerang Kaori. Untungnya Knight dengan mudah menahannya dan situasi cepat terkendali. Mereka menyerahkan pencuri itu kepada polisi, lalu Yuya pulang. Malam harinya, Yuya kembali menjelajah hutan bersama Knight. Mereka menghadapi banyak monster hingga berhadapan dengan Raja Orc lainnya. Kali ini Knight menunjukkan kekuatannya dengan menggigit leher monster itu dan menjatuhkannya sendirian. Mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan rusa kristal, monster level 630. Yuya menggunakan skill menghilang untuk mengamatinya. Namun rusa itu tetap mampu mendeteksinya dan langsung menyerang. Mereka terpisah, Knight mencoba menyerang, tetapi rusa itu membalas dengan serangan sihir yang meledak-ledak. Yuya memutuskan bekerja sama. Ia menyuruh Knight menciptakan celah. Knight bergerak cepat mengitari rusa itu, menghindari ledakan demi ledakan hingga akhirnya berhasil melancarkan serangan. Yuya memanfaatkan momen itu untuk memberi serangan penutup. Setelah rusa itu tumbang, ia menemukan sebuah kotak, perlengkapan mandi portabel yang otomatis menjaga penggunanya tetap bersih dan memiliki sistem privasi. Ia terkejut benda seperti itu bisa ada dan memutuskan mencobanya nanti. Karena terlalu berbahaya menggunakan item itu di tengah hutan, Yuya pulang dan mandi air hangat bersama Knight. Keesokan harinya, Yuya dan Knight kembali memasuki hutan. Mereka berhadapan dengan monster boar gelinding, makhluk berkecepatan tinggi yang terus menyeruduk tanpa henti. Pada awalnya, Yuya kelabakan menghadapi gerakannya yang liar, namun ia mulai membaca pola serangannya. Ketika boar itu menghantam ke arah yang sama untuk ketiga kalinya, Yuya menyingkir tepat waktu sehingga monster itu menabrak batu besar dan tersangkut. Kesempatan itu langsung Yuya manfaatkan untuk menghabisinya. Setelah pertarungan, Yuya akhirnya naik level ke 240, sementara Knight naik ke level 510. Namun sesaat kemudian batu besar yang tertabrak boar itu pecah, memperlihatkan mulut gua luas yang tersembunyi di baliknya. Mereka memutuskan untuk memeriksanya. Yuya memindai area gua itu, tetapi tidak menemukan tanda-tanda monster. Saat mereka melangkah lebih jauh, cahaya lembut memenuhi ruangan besar di dalamnya. Di tengah ruangan itu, Yuya terkejut menemukan sebuah mayat. Knight mengendus-endus sesuatu dan menunjukkan sebuah buku yang tergeletak tidak jauh dari mayat tersebut. Yuya mengambilnya, dan ternyata itu adalah buku milik sang sage yang selama ini ia cari tahu. Ketika membacanya, ia mengetahui bahwa pria sage itu adalah seseorang yang mampu melakukan segalanya, menguasai semua jenis skill, memiliki kekuatan setara dewa, bahkan para dewa pernah memintanya bergabung bersama mereka. Namun sang sage menolak. Namun yang membuat Yuya terpaku, adalah ketika buku itu mulai membicarakan dirinya. Sang sage menuliskan sebuah peringatan. Semakin kuat Yuya, semakin besar pula ketakutan orang-orang terhadapnya. Yuya panik dan bertanya dalam hati bagaimana cara agar ia tidak menakut-nakuti siapapun. Tiba-tiba suara sang sage terdengar di dalam ruangan, seolah menjawab langsung dari kematian. Ia menyuruh Yuya untuk mencari seseorang yang benar-benar bisa ia percaya. Ia juga bertanya apakah Yuya memiliki pertanyaan lain. Yuya pun meminta agar ia bisa mempelajari sihir. Sang sage kemudian mengisi buku itu dengan seluruh pengetahuan sihirnya. Namun ada satu masalah besar. Yuya tidak bisa menggunakan sihir karena tubuhnya tidak memiliki sirkuit sihir, sesuatu yang dimiliki penduduk asli dunia itu. Sebagai seseorang dari dunia lain, ia tidak memenuhi syarat. Tetapi sang sage menolak menyerah. Ia memutuskan memberikan sirkuit sihir miliknya sendiri kepada Yuya, sambil berpesan agar Yuya menemukan kebahagiaannya dan menjalani kehidupan yang baik. Sekembalinya ke rumah, Yuya mulai mempelajari cara menggunakan sihir dari buku tersebut. Ia berhasil merasakan energi sihir di sekelilingnya dan memperoleh skill manipulasi energi magic. Ia mengetahui bahwa untuk menggunakan sihir, ia hanya perlu mengumpulkan energi itu di tangan dan membayangkan bentuk sihir yang ingin diciptakan. Yuya keluar rumah untuk mencoba. Ia membayangkan sebuah bola air, dan tak lama kemudian bola air itu terbentuk di telapak tangannya. Knight bahkan ikut mencoba meniru prosesnya dengan antusias. Ketika Yuya menembakkan bola air itu ke pohon, ledakannya sangat kuat hingga menembus batang pohon dengan sekali tembak. Sementara itu, di ibu kota kerajaan, Owen menyampaikan laporan terbarunya kepada sang raja. Ketika sampai pada bagian bahwa Putri Alia sempat melamar Yuya, sang raja langsung murka dan berasumsi bahwa Yuya telah menggoda putrinya. Keesokan harinya di sekolah, Yuya melamun memikirkan peringatan sang sage tentang bahaya mempelajari sihir tingkat mitos. Guru mereka kemudian mengumumkan bahwa minggu depan mereka akan mengikuti kegiatan kemah. Siswa dibagi menjadi kelompok berempat.
dan Yuya tergabung bersama Kaede, Akira, dan seorang gadis bernama Rin. Kaede sangat bersemangat dengan rencana perjalanan itu, namun Yuya mengaku tidak memiliki perlengkapan berkemah sama sekali. Kaede pun menyarankan agar mereka belanja bersama. Mereka pergi ke mall, dan Shingo langsung terkejut melihat Kaori ikut serta. Ryo bahkan tidak percaya bahwa Yuya bisa berteman dekat dengan Kaori. Banyak orang selalu mengira Kaori sulit didekati karena statusnya sebagai putri kepala sekolah. Namun Kaori sendiri meminta mereka memperlakukannya seperti siswa biasa. Yuya sempat bertanya di mana Akira, dan Shingo menjawab kalau Akira tidak bisa datang hari itu. Mereka pun masuk ke dalam mall dan membantu Yuya memilih ransel untuk persiapan berkemah. Setelah itu mereka memutuskan untuk bersantai di time zone. Shingo langsung antusias ketika melihat karakter favoritnya berada di mesin capit, tapi dia mengaku tidak pernah jago memainkan permainan itu. Yuya akhirnya mencoba, menggunakan skill analisis kelemahannya, dan langsung berhasil mendapatkan boneka itu hanya dengan satu percobaan. Kaede kemudian meminta boneka kucing, dan Yuya lagi-lagi menang dengan mudah. Pada akhirnya, Yuya berhasil membawa pulang banyak hadiah untuk semuanya. Kaori mengungkapkan bahwa ini pertama kalinya ia bermain di arcade seperti itu, dan berterima kasih atas hadiahnya. Para gadis lalu pergi berbelanja pakaian, sementara Yuya dan teman-temannya beristirahat di kafe. Hari itu terasa menyenangkan bagi Yuya. Mungkin hari pertama dalam hidupnya ia benar-benar bisa nongkrong dengan teman-temannya. Namun kesenangan itu terhenti ketika alarm kebakaran berbunyi. Semua orang diminta segera turun untuk evakuasi. Yuya langsung khawatir. Api terdengar berasal dari lantai atas, tepat di mana para gadis tadi berbelanja. Di tangga darurat, ia sempat menanyakan pada seseorang apakah melihat 3 gadis lewat, tapi tidak ada informasi jelas sampai Ryo menerima telepon dari Kaede. Mereka terjebak di atas. Yuya langsung berlari menaiki tangga, cemas memikirkan mereka. Ia tiba di sumber api, alat penyiram ternyata tak mampu menahan kobaran besar itu. Ia sadar, inilah saatnya menggunakan sihir. Ia melapisi tubuhnya dengan air, membiarkannya berlari menembus api tanpa terbakar. Para gadis sudah pingsan karena asap tebal. Yuya dengan panik mencari mereka dan memastikan tidak ada orang lain di ruangan itu menggunakan skill deteksinya. Ia melindungi mereka dengan sihirnya, tapi api terus membesar. Keadaan semakin berbahaya dan Yuya khawatir tidak bisa keluar lagi. Di luar, Ryo dan Shingo memberitahu petugas bahwa teman-temannya masih di dalam, tetapi petugas tidak bisa masuk sebelum api padam. Yuya terus berusaha mencari jalan keluar, namun atap mulai runtuh. Ia hampir tertimpa, dan saat ia menghindar, hadiah boneka berang-berang yang ia berikan pada Kaori terjatuh. Di ujung koridor, ia menemukan jalan buntu. Tidak ada pilihan lain. Yuya menembakkan sihirnya untuk menghancurkan lantai dan menciptakan jalan keluar sendiri. Gedung bergetar hebat, tapi ia berhasil keluar membawa semuanya selamat. Setelah para gadis dirawat, petugas memarahi Yuya karena dianggap ceroboh. Tak lama kemudian, ayah Kaori datang dan mengucapkan terima kasih karena Yuya telah menyelamatkan putrinya lagi. Yuya mengembalikan pin berang-berang milik Kaori, dan Kaori memeluk ayahnya dengan bahagia. Melihat itu, Yuya sempat merasa kosong. Dia tidak pernah punya keluarga seperti itu. Namun saat pulang, Knight berlari menyambutnya dengan girang, dan Yuya menyadari bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian. Malamnya, Yuya mulai memikirkan kemungkinan lain dari sihir. Jika sihir adalah bentuk dari imajinasi, apakah ia bisa membuatnya menjadi alat transportasi? Ia mencoba memfokuskan pikiran pada lokasi tertentu, dan tiba-tiba sebuah portal terbuka, membawanya jauh ke dalam hutan gelap. Ia terkejut sekaligus senang karena berhasil. Meskipun begitu, ia menyadari hanya bisa membuat portal ke tempat yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Tapi itu cukup. Berarti ia bisa pulang kapan saja untuk memberi makan Knight selama perjalanan berkemah. Saat melanjutkan penjelajahan, ia dan Knight menemukan gua berisi goblin. Dengan pedang legendarisnya, goblin-goblin itu tak punya kesempatan. Yuya menemukan banyak item langka dan menyimpannya ke dalam inventory, sambil merasa kerjasamanya dengan Knight semakin padu. Mereka berencana untuk mengakhiri hari itu, namun Knight tiba-tiba berlari ke arah lain, seolah mendeteksi sesuatu. Yuya mengikuti dan menggunakan skill tembus pandang. Sesaat kemudian, ia melihat seorang gadis terluka diserang goblin. Yuya hendak membantu, tapi Knight menariknya, dan goblin elit tiba-tiba menyerang, menghancurkan pepohonan. Ada benang transparan di udara yang melindungi gadis itu, senjatanya. Gadis itu menyerang balik dan berhasil memotong lengan goblin. Tetapi serangan berikutnya membuatnya pingsan. Saat goblin hendak menghabisinya, Yuya dan Knight muncul tepat waktu dan mengalahkannya. Namun, ratusan goblin lain tiba-tiba bermunculan. Yuya menggunakan cambuk suci miliknya untuk mengikat semuanya sekaligus, dan menghapus mereka dalam satu serangan besar. Skill itu sangat kuat, tidak bisa meleset dan mampu mengenai banyak target sekaligus. Setelah pertarungan, Yuya bingung harus bagaimana dengan gadis yang pingsan itu. Ia berniat membawanya pulang, tetapi Knight tampak keberatan. Saat Yuya ragu, gadis itu terbangun dan kaget melihat dirinya digendong. Ia langsung jatuh, gugup, tapi Yuya menawarkan ramuan penyembuhan yang menyembuhkan lukanya seketika. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Luna. Namun Knight tampak tidak menyukainya, membuat Yuya bingung sendiri. Luna mengaku sedang berlatih di hutan ketika diserang goblin elit. Ia terkejut saat Yuya berkata bahwa ia juga sedang berlatih. Ketika ia meminta sungai untuk membilas diri, Yuya malah mengeluarkan perlengkapan mandi sihir yang ia dapat dari rusa kristal. Luna sangat terkesan dan belum pernah melihat item semacam itu. Setelah mandi,
Luna menceritakan bahwa ia sebenarnya datang ke hutan ini karena misi dari kliennya, namun Yuya tidak terlalu menangkap maksudnya. Luna meminta Yuya menemaninya berlatih. Karena merasa tidak enak meninggalkan gadis yang terluka sendirian, Yuya pun setuju. Selama beberapa hari mereka berlatih bersama, Luna semakin mahir menggunakan benangnya, dan bahkan berhasil mengalahkan Goblin Elit. Ia berkata perjalanannya masih panjang, karena misinya menuntutnya untuk menjadi lebih kuat. Menjelang akhir hari terakhir, Yuya menjelaskan bahwa ia harus kembali untuk perjalanan sekolah. Namun Luna tidak mengerti penjelasannya, hanya mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Malam harinya, saat Yuya mandi di perlengkapan sihirnya, Luna tiba-tiba muncul dan ikut mandi. Yuya panik, tetapi Luna memeluknya dengan lembut, mengatakan betapa berharganya waktu yang mereka habiskan bersama. Ia berterima kasih sekali lagi, namun saat handuknya terlepas, Yuya langsung tersipu habis-habisan. Keesokan harinya, Yuya berangkat bersama teman-temannya untuk perjalanan sekolah. Ia terlihat mengantuk saat bermain kartu dengan Kaide, Akira, dan Rin. Mereka kaget melihat Yuya menang 5 kali berturut-turut, tapi Yuya hanya mengatakan permainan kartu itu soal keberuntungan saja. Dalam hati, ia tahu keberuntungannya meningkat karena stat luck yang ia tingkatkan, dan mungkin juga karena insiden bersama Luna semalam. Sesampainya di tempat perkemahan, para siswa berganti pakaian. Guru mereka menjelaskan bahwa mereka harus bertahan hidup selama 2 hari dengan bahan alam. Ada ikan di sungai dan tanaman yang bisa dimakan. Kaide khawatir soal tanaman beracun, tapi Sawada mengatakan sudah ada dokter sekolah yang berjaga. Sosok yang terkenal menyeramkan karena teriakannya sering terdengar dari ruangannya. Para siswa berpencar. Rin mengusulkan agar Kaide dan Yuya pergi memancing, sementara ia dan Akira mencari tanaman. Saat sampai di sungai, tempat memancing yang bagus sudah penuh. Kaide bingung, namun Yuya menggunakan skill deteksi dan menemukan spot lain penuh ikan. Airnya memang dangkal, sehingga alat pancing tak berguna. Yuya pun turun ke sungai dan mengingat pelajaran Luna tentang pola gerak monster. Ia menangkap ikan hanya dengan tangannya. Kaide terpukau melihatnya menangkap ikan demi ikan dengan mudah. Di sisi lain, Luna berada di sebuah toko boneka di kota. Menggunakan benangnya, ia memotong kepala boneka satu persatu, menyadari betapa kekuatannya meningkat. Ia mengingat waktu bersama Yuya, dan untuk pertama kalinya merasa berharap hidupnya bisa berbeda. Namun ia sadar, ia adalah seorang assassin, dijuluki Headhunter, dan ia harus melanjutkan misinya. Kembali ke perkemahan, Yuya dan Kaide bertemu Rin yang membawa banyak tanaman. Ia menjelaskan bahwa ia menggunakan Akira sebagai tes racun, sebelum diberi makan beruang untuk menarik perhatian. Yuya panik, memeriksa status Akira, dan lega ia baik-baik saja. Yuya mengecek semua tanaman dengan skillnya dan membuang yang berbahaya. Mereka menuju gedung untuk pemeriksaan bahan makanan. Di sana Yuya bertemu Kaori dan berbincang sebentar sampai Kaori dipanggil timnya. Sawada memuji kelompok Yuya, karena menjadi tim pertama yang berhasil membawa bahan makanan aman dalam jumlah besar. Ia sangat bersemangat memikirkan bonus gajinya, tapi berkata bahwa nilai masakan juga akan dihitung. Ketika ditanya siapa yang memasak, semuanya menunjuk Yuya. Yuya mulai memasak dengan lihai, skill yang ia dapat dari hidup sendirian serta pengalamannya di dunia lain. Hidangannya membuat semua orang terpana. Sawada ikut mencicipi dan langsung memuji masakannya, bahkan mengatakan masakan Yuya lebih enak daripada koki elit di kantin sekolah. Yuya hanya terdiam, mengingat bahwa ia selama ini selalu memasak untuk dirinya sendiri, karena ia selalu sendirian. Sawada tampak benar-benar bahagia melihat semua orang menikmati masakan yang Yuya buat. Selesai makan, ia tiba-tiba bertanya apakah Yuya mau menikahinya. Pertanyaan itu sontak membuat suasana kaget seketika. Sawada mengaku kalau dirinya tak bisa memasak, ataupun membereskan rumah, karena hidupnya selalu dihabiskan untuk penelitian. Ia bahkan bilang belum pernah dekat dengan laki-laki sebelumnya. Setelah mencicipi masakan Yuya, ia langsung menganggap Yuya sebagai simpanannya dan memintanya menikahinya serta merawatnya. Orang-orang di sekitarnya langsung menolak ide itu. Kaide bahkan menyebut Yuya jahat. Mendengar semua ucapan itu, Yuya sempat merasa dirinya memang teman yang buruk. Tapi Sawada tetap bersikeras ingin menikahinya, bahkan siap menunggu sampai Yuya lulus SMA. Yuya semakin gugup, merasa itu tidak pantas karena Sawada adalah gurunya. Dengan pelan ia berkata bahwa ia selalu menganggap Sawada sebagai guru yang baik. Sawada senang mendengar hal itu dan langsung memeluk Yuya erat. Dadanya menekan tubuh Yuya sampai Kaide refleks berusaha menariknya. Melihat itu, Akira cuma bisa berpikir bahwa Yuya adalah pria paling beruntung di dunia. Malam harinya, Yuya berteleportasi pulang untuk mengecek keadaan Night, membawa beberapa bahan makanan dari inventory. Ia menyiapkan makan malam dengan cepat, dan melihat Night makan membuatnya puas. Setelah itu ia teleport kembali ke perkemahan, tepat saat semua orang sedang mandi bersama. Mereka langsung terdiam melihat Yuya, membuatnya bingung apa yang terjadi. Akira menjelaskan bahwa semua itu karena tubuh Yuya. Yuya semakin bingung, bertanya apa yang salah dengan tubuhnya. Akira kemudian menjelaskan betapa tampan dan berototnya Yuya sekarang. Di bagian kamar mandi perempuan, Rin menggoda Kaide, mengatakan bahwa semua anak laki-laki menyukai Yuya. Saat itu mereka bertemu Kaori, dan memberinya kabar bahwa guru Sawada ingin menikahi Yuya. Kaori kaget mendengarnya, sementara para gadis lain mengakui bahwa Sawada memang punya keunggulan. Kaide bahkan mulai berniat mendekati Yuya. Kaori bertanya apakah Kaide menyukai Yuya, tapi Kaide buru-buru menyangkalnya.
Rin memerhatikan Kaide yang terlalu defensif dan penasaran tipe perempuan seperti apa yang Yuya sukai. Keesokan paginya, beberapa siswa menemukan barang-barang mereka hancur dan curiga apakah itu ulah pencuri. Akira tampak cemas, sementara Yuya memeriksa perlengkapan mereka. Mereka memutuskan mencari makanan untuk sarapan. Namun Akira takut saat melihat bekas cakar besar di pohon. Yuya teringat cerita Akira tentang bagaimana ia pernah memancing seekor beruang, dan tiba-tiba semua masuk akal. Tak lama kemudian beruang itu muncul tepat di depan para gadis, membuat mereka semua lari ketakutan. Beruang mengejar mereka dan suasana jadi kacau. Sawada memberi isyarat agar semua berlindung padanya, tapi saat mereka berlari Sawada terjatuh, dan beruang itu menerjang. Yuya langsung bergerak, menahan terjangan beruang itu, membantingnya, lalu mengalahkannya. Setelah memastikan Sawada selamat, Sawada mencoba menegur Yuya karena tindakannya sangat berbahaya. Namun karena nyawanya baru saja diselamatkan, ia memaafkannya, dan kembali meminta Yuya menikahinya, yang tentu saja langsung ditolak Yuya. Yuya kemudian bertanya apa yang akan mereka lakukan pada beruang itu. Kaori menjelaskan bahwa mereka akan menjadikannya beruang penjaga, dan jika beruang itu menyerang orang lagi, mereka tidak punya pilihan selain memakannya. Dengan itu, masalah selesai dan perkemahan pun berakhir. Setibanya di rumah, terlihat jadwal Yuya untuk bertemu raja di dunia lain. Lexia sedang dalam perjalanan menjemput Yuya, namun di tengah hutan ia bertemu sekelompok iblis. Khawatir mereka akan menyerang Lexia, Yuya memutuskan untuk menghabisi mereka duluan. Ia menebas satu iblis, melempar tombak lainnya namun tombak itu ditangkap. Yuya lalu mengganti senjata menjadi palu, menghancurkan para iblis sekaligus membersihkan area sekelilingnya. Dari salah satu iblis, ia menemukan sebuah helm menarik dan mencobanya pada pohon. Seekor kelinci aneh mengawasinya, mengatakan bahwa pria itu adalah orang yang ia cari. Rombongan Lexia akhirnya tiba. Owen tampak ketakutan melihat helm yang Yuya pakai, membuat Yuya langsung melepasnya. Mereka senang melihat Yuya dan menanyakan apakah ia siap bertemu raja. Namun tiba-tiba Knight melompat ke arah Lexia, dan sebuah pohon di dekatnya tumbang. Yuya menebas pohon itu sebelum mengenai siapapun. Ia menemukan seutas benang yang biasa digunakan Luna, dan menyadari bahwa Knight sebenarnya melindungi sang putri. Luna mengutuk dirinya karena gagal membunuh Lexia. Namun sebelum ia kabur, sebuah serangan Yuya membuatnya pingsan. Yuya terkejut mengetahui itu adalah Luna. Lexia bertanya siapa gadis itu, dan Yuya menjelaskan bahwa Luna pernah menyerangnya. Ia juga menduga Knight sudah tahu identitas Luna sejak awal. Yuya meminta izin untuk menyembuhkan Luna, dan membawanya pulang, agar bisa menanyakan tujuan Luna, tanpa buru-buru menganggapnya penjahat. Lexia setuju, dan Owen panik melihat putri berlari tanpa pengawalan. Lexia mengatakan ia hanya akan berkunjung ke rumah Yuya. Yuya bertanya apakah ia benar-benar yakin, dan Lexia menjawab ia ingin tahu alasan Luna menyerangnya, sekalian penasaran soal hubungan Yuya dan Luna. Yuya menggunakan teleport untuk pulang bersama mereka, membuat Owen tertinggal sendirian. Saat menunggu Luna sadar, Yuya menceritakan bagaimana mereka bertemu dan berlatih bersama, namun Lexia lebih tertarik dengan sihir teleportasi. Yuya menjelaskan bahwa ia hanya memikirkan sihir transportasi, dan entah bagaimana berhasil menciptakannya. Lexia kaget karena sihir teleportasi seharusnya hanya legenda, dan keberadaannya bisa memicu perang. Ia meminta Yuya berjanji untuk tidak menggunakan sihir itu di depan orang lain tanpa berpikir panjang. Lexia tiba-tiba memanggil Luna, mengatakan bahwa ia tahu Luna hanya pura-pura pingsan. Luna bangkit, sadar permainannya ketahuan. Lexia juga tahu bahwa Yuya membiarkan Luna berpura-pura. Ketika ditanya identitasnya, Luna mengatakan tak ada gunanya berbohong dan menyuruh Lexia membunuhnya saja. Namun Yuya juga ingin tahu cerita Luna. Ia lalu menjelaskan bahwa ia dulu pemulung yatim piatu, lalu diangkat oleh seorang pria yang mengajarinya membaca, menulis, dan menjadi pembunuh bayaran. Akhirnya ia bergabung dengan organisasi Dark Guild. Lexia menjelaskan bahwa Dark Guild adalah kelompok yang bertanggung jawab atas berbagai kejahatan. Luna melanjutkan bahwa ia sudah membunuh tak terhitung jumlahnya dan dijuluki Headhunter. Yuya bertanya apakah Knight sudah tahu soal ini sejak awal. Luna mengaku misinya adalah membunuh Lexia, namun sekarang ia sudah gagal, dan karena itu nasibnya hanya dua, dieksekusi kerajaan, atau diburu oleh Dark Guild sendiri. Yuya tampak khawatir. Tapi Luna heran mengapa ia peduli padahal mereka baru mengenal. Yuya menjelaskan bahwa waktu yang mereka habiskan bersama, walau singkat, sangat berarti baginya. Ia sudah menganggap Luna teman. Lexia tiba-tiba memotong pembicaraan dan menawarkan Luna bekerja sebagai pengawalnya. Luna tak percaya. Namun Lexia menjelaskan bahwa cuma mereka bertiga yang tahu soal percobaan pembunuhan itu. Jika Luna menjadi pengawal putri, Dark Guild akan kesulitan mengejarnya. Luna menyebut Lexia gila, mengingat semua orang yang sudah ia bunuh, dan betapa kotornya tangannya. Tapi Lexia justru mengatakan tangan Luna cantik, bertanya-tanya bagaimana bisa begitu lembut. Luna menjawab itu karena pemandian air panas milik Yuya. Luna terus menolak, tapi Lexia memarahinya, mengatakan bahwa karena Luna sudah gagal membunuhnya, itu berarti Luna pecundang dan harus mengikuti perintahnya. Terpaksa, Luna pun menerima pekerjaan itu. Sementara itu Owen dan pasukannya dikejar goblin, dan tak bisa mencapai rumah Yuya, sehingga tugas melindungi Lexia jatuh sepenuhnya pada Yuya. Luna merasa tak percaya perubahan hidupnya begitu cepat. Sementara Lexia mulai menanyainya soal pemandian air panas milik Yuya. Luna menjelaskan bahwa Yuya punya item langka yang bisa memunculkan bak mandi di mana saja, membantu pemulihan tubuh dan bahkan meningkatkan kecantikan.
Lexia terpesona dan ingin mencobanya. Ia memutuskan mandi bersama Luna, mengajak Yuya juga, namun Yuya panik dan menolak. Mereka berdua akhirnya mandi bersama dan merasa rileks. Di tengah mandi, Lexia bertanya apakah Luna menyukai Yuya. Luna menolak, menyebut mereka hanya teman. Tapi Lexia bilang ia bisa melihat Luna menyukainya. Luna tetap menyangkal. Lexia lalu bercerita soal niatnya menikah dengan Yuya. Luna spontan menolak mentah-mentah. Lexia mengatakan Luna tak seharusnya keberatan jika mereka hanya berteman. Luna bingung dengan perasaannya sendiri. Tanpa peringatan, Lexia mendeklarasikan perang cinta dengan Luna. Siapapun yang berhasil menikahi Yuya akan jadi pemenang. Luna kaget. Tapi saat membayangkan Yuya bersama wanita lain, ia menerima tantangan itu. Mulai saat ini, ia bukan hanya pengawal Lexia, tetapi juga rival. Setelah mandi, Yuya sadar sudah waktunya membuat makan malam. Lexia menawarkan diri memasak. Namun ia tak bisa memotong kentang dan hampir menciptakan kekacauan. Akhirnya Yuya yang memasak. Mereka menikmati makan malam itu. Lexia memuji Yuya, sementara Luna cemburu dan meminta Yuya menyuapinya karena ia masih terluka. Yuya yang merasa bersalah mengiyakan. Namun Luna kemudian tersenyum pada Lexia, membuat sang putri ikut cemburu dan meminta giliran. Yuya mencoba menolak. Tapi Lexia menggunakan status putri untuk memaksa Yuya melakukannya juga. Malam itu para gadis tidur bersama. Yuya kelelahan, tapi hatinya puas. Keesokan paginya mereka bertemu kembali dengan Owen dan para prajurit. Yuya meminta maaf karena meninggalkan mereka. Owen bertanya mengenai teman baru Yuya. Jadi Yuya memperkenalkan Luna. Owen berterima kasih karena Luna sudah menyelamatkan Lexia. Tapi saat mendengar identitas asli Luna, ia langsung terkejut. Owen memerintahkan anak buahnya mengelilingi Luna, namun Lexia menyuruh mereka mundur. Owen menolak karena Luna tidak bisa dipercaya. Namun Lexia menjelaskan bahwa mereka tidur bersama semalam. Kalau Luna ingin membunuhnya, ia sudah mati. Owen akhirnya mengalah, tapi tetap akan mengawasi Luna. Di tengah itu Yuya menyela, mengatakan ia tak bisa ikut ke istana. Karena mereka sudah menghabiskan waktu di rumah Yuya, ia tak punya waktu untuk perjalanan panjang. Ia harus kembali ke sekolah. Owen berkata bahwa kapanpun Yuya punya waktu, ia boleh berkunjung. Lalu menunjukkan arah ke desa terdekat yang bisa memberi petunjuk menuju ibu kota. Lexia kemudian berpamitan. Luna tiba-tiba berlari memeluk Yuya dan menciumnya sebagai ucapan terima kasih. Lexia panik dan memerintahkan Owen kembali agar ia bisa melakukan hal yang sama. Tetapi Owen pura-pura tidak mendengar. Yuya kembali ke rumah dan bersantai. Seekor babi kecil tiba-tiba masuk rumah, dan notifikasi muncul. Yuya baru saja menjinakkan hewan itu. Setelah menggunakan appraisal tingkat barunya, ia melihat babi itu memiliki skill Holy Ground, yaitu medan cahaya yang memberi buff. Yuya menamainya Akatsuki. Ia hampir terlambat kembali ke sekolah. Di kelas, Sawada mengumumkan kompetisi olahraga yang akan memengaruhi bonus gajinya. Acara pertama adalah sepak bola. Rio bermain bak binatang buas. Namun tim lawan punya strategi yang membuat mereka kehilangan fokus. Akira hampir mencetak gol, tetapi Yuya menahannya dengan refleks luar biasa. Ketika Rio meminta Yuya melempar bola sekuat mungkin, lemparan Yuya langsung menembus gawang lawan. Setelah sekolah, seorang agen model menghampiri Yuya dan ingin merekrutnya. Namun Yuya menolak. Kepala agensi terkejut. Miu, seorang model, juga mencoba meyakinkan Yuya, membuat teman-temannya kaget bahwa Yuya mengenal seorang model. Namun Yuya tetap tidak tertarik. Agensi kemudian mendapat ide, memotret Yuya selama kompetisi olahraga untuk majalah mereka. Di dunia lain, Yuya melawan skeleton tapi menyadari kekuatannya stagnan. Ia pergi lebih jauh dan menemukan kawasan pohon hard black yang nyaris tak bisa digores. Saat sedang memeriksa, seekor babi hutan raksasa Metriel menyerangnya. Yuya kewalahan. Namun seekor kelinci humanoid bernama Usagi tiba-tiba muncul dan menghancurkan monster itu dengan satu serangan. Gelarnya, Dewa Tendangan. Usagi meminta Yuya menunjukkan tendangannya. Melihat potensi Yuya, ia mulai melatihnya. Setelah cukup lama, Yuya berhasil menghancurkan sebuah pohon. Usagi kemudian menjelaskan bahwa Dewa adalah gelar bagi seseorang yang telah menguasai suatu teknik, dan tugas mereka adalah melawan The File, manifestasi kejahatan dunia. Usagi ingin Yuya menggantikannya, tetapi Yuya menolak. Namun ia ingin melindungi Knight dan Akatsuki, sehingga ia tetap menerima pelatihannya. Sebagai balasan, Usagi ingin belajar sihir dari Yuya. Setelah itu, Yuya akhirnya mengalahkan Raja Metriel dan mendapat item peringkat SS. Usagi menjelaskan peringkat monster hingga level legendari. Yuya kemudian berevolusi, mendapatkan banyak skill baru meskipun tampaknya tidak berubah secara fisik. Esoknya, Yuya mengikuti turnamen tenis meja. Lawannya adalah juara nasional dijuluki Sniper. Serangan pertamanya tidak terbaca, namun setelah itu Yuya dengan mudah mengembalikannya dan hampir menghancurkan meja. Ia menyerah agar tidak melukai siapapun. Fotografer frustrasi karena Yuya bergerak terlalu cepat. Kaede kemudian mengajak Yuya menggantikan pemain bola voli yang cedera. Namun bola langsung meledak dan lapangan rusak, membuat tim lawan menyerah. Fotografer lagi-lagi gagal. Kaori muncul dan memperingatkan Yuya soal servis lawan di pertandingan bola tenis berikutnya. Kaori melakukan servis begitu kuat hingga raketnya terpental. Menyadari Kaori sebenarnya sedang terluka, Yuya mengambil alih dan memenangkan pertandingan. Saat Kaori hampir jatuh, Yuya menangkapnya,
dan momen itu berhasil diabadikan sang fotografer. Saat berjalan pulang, Kaori berterima kasih dan ingin mentraktirnya. Yuya mengatakan ia senang menghabiskan waktu bersama Kaori, tetapi tiba-tiba Kaori mencium pipinya. Di sisi lain, Usagi bertarung dengan salah satu makhluk jahat. Ia menggunakan sihir yang baru dipelajarinya dari Yuya, membuat lawan terkejut. Gadis itu memutuskan bahwa Yuya jauh lebih berbahaya, dan harus disingkirkan lebih dulu. Sementara itu, kepala agensi menatap majalah Yuya dan membayangkan kesuksesan besar, sementara stafnya khawatir agensi lain akan mencoba merekrut Yuya. Namun sang kepala tampaknya sudah menyiapkan strategi agar Yuya menolak agensi lain. Di rumah, Kaori belajar bersama Yuya. Yuya berterima kasih karena Kaori membantunya belajar matematika. Kaori berkata itu hal kecil, mengingat Yuya juga mengajarinya bahasa Inggris. Yuya bersyukur karena skill dari dunia lain membuatnya lebih mudah memahami pelajaran. Yuya dan Kaori sedang berjalan pulang ketika Kaori mengingatkan bahwa ujian semester sudah dekat. Yuya terlihat gelisah, takut tidak bisa melewatinya, dan Kaori terkejut mengetahui ada hal yang ternyata tidak dikuasai Yuya. Ia pun menawarkan diri untuk belajar bersama. Setibanya di rumah Yuya, Kaori akhirnya melihat Akatsuki dan Night untuk pertama kalinya. Ia terpana melihat keduanya tertidur dengan sangat menggemaskan. Kaori kemudian izin ke toilet. Begitu ia pergi, Yuya penasaran apakah Kaori bisa menemukannya sendiri, tapi justru Kaori berjalan menuju pintu menuju dunia lain. Ia berhenti tepat di depannya, merasakan seolah pintu itu memanggilnya. Yuya panik dan langsung mengejarnya. Kaori bertanya apa pintu itu sebenarnya, dan Yuya, gugup, mengakui bahwa pintu itu terhubung ke dunia lain. Ia meminta Kaori mencoba menyentuhnya, namun tangan Kaori tertahan oleh penghalang. Yuya menjelaskan bahwa hanya orang yang ia izinkan yang bisa melewatinya. Kaori ingin tahu seperti apa dunia lain itu. Untuk menjelaskan, Yuya menunjukkan sihirnya. Kaori terkagum-kagum, dan Yuya menceritakan bahwa semua itu ia pelajari dari dunia lain. Kemampuan yang membuatnya bisa menghadapi para penjahat di sekolah dan menyelamatkan orang-orang saat kebakaran di mall. Kaori masih kesulitan mempercayainya, hingga Yuya menawarkan untuk mengajaknya masuk langsung. Yuya memegang tangannya, dan mereka melangkah ke dunia lain. Kaori terperangah melihat pemandangan yang benar-benar berbeda. Yuya menjelaskan bahwa Night adalah ras Fenrir dan Akatsuki memang mirip babi, yang langsung membuat Akatsuki kesal. Tiba-tiba sebuah notifikasi status muncul di hadapan Kaori. Yuya menjelaskan bahwa kemampuan seseorang di dunia ini ditampilkan dalam bentuk statistik. Ia terkejut karena statistik dasar Kaori jauh lebih tinggi dibanding dirinya di awal, mengingat Yuya dulu hanya mendapat 1 poin pada setiap stat. Ia menjelaskan bahwa peningkatan level di dunia ini membuat penampilannya berubah, dan meski ia merasa seperti sedang curang, Yuya tahu ia tak akan diterima di dunia nyata jika tetap memiliki penampilan lamanya. Kaori mengganti topik, meminta ditunjukkan lebih banyak hal. Yuya menolak membawa Kaori keluar dari area pertahanan sihir rumahnya karena terlalu berbahaya, tapi berjanji akan menunjukkan dunia ini nanti. Mereka membuat janji kelingking, dan Yuya memintanya merahasiakan keberadaan pintu itu. Kaori mengangguk, merasa mereka kini memiliki ikatan yang lebih dekat. Sementara itu, di ibu kota kerajaan, Lexia tiba di istana. Raja tidak melihat Yuya bersama rombongan dan bingung. Owen menjelaskan bahwa rencana mereka berubah, dan Raja bertanya apakah ini ada hubungannya dengan Luna. Luna akhirnya mengaku bahwa ia mencoba membunuh Lexia. Raja langsung menghunus pedang dan menerjang, tapi berhenti tepat sebelum menebas Luna. Ia memuji Luna yang berhasil menahan serangannya, karena pedang itu mampu memotong apa saja. Lexia marah pada ayahnya dan mengancam akan membencinya jika ia melukai Luna. Tak kuasa mendengar itu, Raja akhirnya menerima Luna sebagai pengawal Lexia. Raja kemudian bertanya lebih banyak tentang Luna, dan Owen menjelaskan bahwa Luna dulunya adalah Headhunter dari Guild Dark. Raja terkejut, bertanya apa hubungannya dengan Yuya, dan Owen menjelaskan bahwa Yuyalah yang menangkap Luna serta mengawal Lexia pulang. Begitu mengetahui Lexia menginap di rumah seorang pria, Raja langsung mengamuk dan ingin mencincang Yuya. Owen menenangkan, menjelaskan tidak ada apa-apa, tapi Raja tetap yang keladi karena ia tidak berada di tempat kejadian. Di tempat lain, pria bertopeng yang sebelumnya menyerang Lexia ternyata adalah pangeran pertama, Ragar. Bawahannya melaporkan bahwa Luna disewa seorang bangsawan untuk membunuh Lexia tetapi gagal karena Yuya menghalangi, dan kini malah menjadi pengawal Lexia. Ia juga melaporkan bahwa Yuya akan berkunjung ke istana. Mendengar itu, Ragar mendapatkan ide. Ia memberikan bawahannya senjata khusus, penyegel perisai sihir, yang dapat menonaktifkan seluruh sihir di area tertentu, membuat para pengawal kerajaan tak berdaya. Ragar berniat memfitnah Yuya jika rencana ini gagal. Sementara itu, Yuya mendapat hari libur setelah kompetisi di akademi. Ia bersiap menuju ibu kota, dan sempat berburu monster domba yang menjatuhkan perlengkapan tidur langka yang sangat nyaman. Dalam perjalanan, ia berhenti di kota terdekat dan terkejut melihat keberadaan manusia rubah. Yuya pergi ke sebuah guild karena tak memiliki uang sama sekali. Guild Master heran dengan nama Yuya dan asal-usulnya. Yuya hanya menyebut dirinya berasal dari pulau kecil, membuat sang master mengira ia bangsawan dari daerah terpencil. Yuya membantah, tapi sulit dipercaya karena penampilannya. Saat Yuya menunjukkan inventory itemnya, Guild Master terkejut melihat botol berisi bumbu bubuk yang kualitas kacanya saja sudah luar biasa. Setelah memeriksa, ia takjub karena bumbu itu memiliki kualitas terbaik yang pernah ia lihat. Padahal bagi Yuya, itu hanya bumbu dari Indomaret. Guild Master ingin membelinya seharga 100 koin emas.
Yuya tidak yakin apakah itu terlalu besar. Jadi sang master menjelaskan, 1 koin emas bisa menghidupi keluarga selama setahun. 100 emas cukup untuk 20 tahun. Guildmaster juga membuatkan kartu guild sebagai identitas Yuya. Setelah mendapatkan petunjuk menuju ibu kota, Yuya berangkat dengan kereta kuda. Sesampainya di ibu kota, Yuya terpukau oleh keramaiannya. Akatsuki menunjuk ke arah istana, membuat Yuya tegang, merasa tidak pantas menjadi tamu kerajaan. Ia tetap melangkah masuk, disambut Owen, dan langsung diantar menemui raja. Lexia dan Luna sudah menunggu. Yuya memberi hormat, dan raja langsung membahas lamaran Lexia kepada Yuya. Ia hampir kehilangan kendali, mengira Yuya sengaja merayu putrinya, tapi Owen menenangkannya. Raja kecewa karena Yuya tidak membawa hadiah. Panik, Yuya memberikan perlengkapan tidur langka yang baru ia dapat. Lexia terkesan, tapi raja justru murka, menyangka Yuya ingin merayu putrinya tepat di hadapannya. Owen berusaha menjelaskan sambil menahan raja. Lexia kemudian mengungkapkan bahwa memberikan perlengkapan tidur sebagai hadiah berarti lamaran pernikahan. Yuya kaget, menyadari ia baru saja membuat kesalahan besar. Raja siap menebasnya, namun tiba-tiba istana diserang para asasin. Salah satu asasin mengaktifkan penyegel sihir, menonaktifkan serangan para pengawal. Namun Yuya, ditemani Knight dan Luna, menumbangkan mereka semua dengan mudah. Lexia memeluk Yuya sambil memujinya, membuat Luna kesal dan menariknya menjauh. Raja hanya bisa menatap Yuya tanpa kata-kata. Owen menemukan lambang keluarga Ragar pada para asasin, dan mereka menyadari bahwa Pangeran Ragar adalah dalang. Berita serangan mulai menyebar, dan Raja mengurung diri di kamarnya. Yuya mulai memikirkan apa yang harus ia lakukan, hingga Owen meminta bantuan Yuya untuk menjaga Lexia. Yuya mencari Lexia, namun ragu untuk masuk ke kamarnya. Lexia muncul dan mengajak Yuya berjalan-jalan di kota. Alasannya karena ini pertama kali Yuya datang ke ibu kota. Luna mengingatkan keadaan masih berbahaya, namun Lexia tetap bersikeras. Luna tahu Lexia hanya ingin jalan-jalan. Luna mencoba menawarkan diri untuk membawa Yuya berkeliling, tapi Lexia menolak. Owen pun menawarkan diri menjadi pemandu, tetapi dua gadis itu sama-sama menolaknya. Akhirnya mereka bertiga pergi bersama, sementara Owen hanya bisa menatap pasrah. Di kota, Lexia ingin mengajak Yuya ke toko perhiasan, sementara Luna punya tujuan lain. Mereka berdebat sampai warga berpikir Yuya adalah bangsawan kaya dengan 2 istri cantik yang sedang bersaing memperebutkannya. Mereka kemudian melihat guild petualang dan Yuya menunjukkan ketertarikannya. Ia bercerita bahwa sebelumnya ia telah mendaftar guild pedagang. Luna menyarankan agar ia juga masuk guild petualang karena Yuya sering memburu monster, dan menjadi anggota guild akan memudahkannya menjual item serta mengambil misi. Luna memutuskan untuk mendaftar juga agar bisa berpetualang bersama Yuya. Lexia yang cemburu akhirnya ikut mendaftar. Di meja pendaftaran, Amelia memberikan formulir. Yuya mengisinya, lalu menemukan pertanyaan tentang jenis sihir yang ia kuasai. Ia teringat perkataan Usagi bahwa pengetahuan sihir di dunia ini masih dangkal. Untuk menghindari kecurigaan, Yuya hanya menuliskan api, angin, dan air, tidak menuliskan teleportasi dan semua sihir lainnya. Selanjutnya, mereka diuji dengan bola kristal untuk mengukur energi sihir. Luna mencoba dulu, dan bola itu menyala kuning. Ia terpaksa mengakui bahwa sihir bukan keahliannya. Saat giliran Yuya, bola kristal pecah. Semua orang terkejut. Yuya minta maaf, tapi Amelia menjelaskan hal itu bukan masalah. Ketika ia membaca formulir Yuya, ia terkejut melihat Yuya menguasai 3 jenis sihir sekaligus. Dalam legenda, orang yang mampu menguasai berbagai elemen biasanya hanya muncul dalam dongeng. Setelah proses itu selesai, Amelia memasukkan formulir ke mesin dan mengeluarkan kartu guild mereka. Ia menjelaskan aturan dasar dan peringatan untuk berhati-hati saat mengumpulkan item agar ekosistem tidak rusak. Setelah pendaftaran mereka selesai, ketiganya memeriksa papan misi. Mereka bingung ingin memulai dari mana, tetapi tiba-tiba seorang wanita bernama Glenda menghampiri Yuya. Ia terang-terangan ingin bekerja sama setelah melihat Yuya menghancurkan kristal pengukur sihir. Namun Kaori dan Luna langsung menarik Glenda, menjauh sambil berkata bahwa wanita itu terlalu banyak minum. Glenda akhirnya pergi, tapi sempat berharap bisa bertemu Yuya lagi. Lexia langsung mempertimbangkan ulang soal ikut bergabung dengan guild petualang, karena merasa perlu melindungi Yuya dari wanita seperti itu. Tetapi Luna menyuruhnya fokus pada Owen yang kesulitan menjaganya. Pada akhirnya, mereka berangkat menuju ladang untuk menjalankan tugas pertama, mengumpulkan herbal. Yuya terkejut melihat skill analisanya kini menampilkan instruksi khusus untuk memanen tanaman dengan benar. Sementara itu, Luna justru kesulitan menghindari kerusakan akar, dan Lexia senang karena bisa keluar dari istana. Ia bahkan menantang Luna dalam kompetisi kecil. Siapa yang mengumpulkan herbal termahal berhak mendapatkan 1 hari penuh berkencan dengan Yuya. Owen buru-buru mengingatkan mereka agar tidak memanen berlebihan. Setelah itu, mereka semua menyebar. Yuya akhirnya menemukan tanaman penyembuh mana, sementara Akatsuki mencoba membantu tetapi justru menemukan tanaman beracun. Ketika para gadis kembali, Yuya mulai memeriksa hasil panen mereka, tetapi Owen muncul tergesa-gesa. Ia memberitahu bahwa mereka telah menemukan lokasi pangeran pertama dan membutuhkan bantuan segera. Yuya dan Owen menuju sebuah rumah kosong. Rumah itu terlihat sepi, dan Owen menduga pangeran mungkin sudah diamankan oleh pasukan lainnya. Namun saat mereka masuk untuk memeriksa, sebuah pisau melayang dan hampir melukai salah satu pengawal. Di dalam,
Mereka menemukan sang pangeran menyandera seorang prajurit. Yuya segera melepaskan Knight, yang langsung menyelamatkan sandera itu. Owen mengepung sang pangeran dan menyuruhnya menyerah. Namun pangeran justru menyerang dan kemudian mengancam akan mengakhiri hidupnya sendiri. Owen kebingungan, tetapi Yuya bergerak cepat dan berhasil menghentikannya. Saat sang pangeran mencoba menyerang balik, ia tersandung dan jatuh ke lantai. Owen berterima kasih pada Yuya karena telah menanganinya. Mereka bersiap membawa pangeran kembali, tetapi sebuah ledakan besar menghancurkan rumah itu. Sesosok gadis muncul, orang yang ternyata menjadi dalang di balik seluruh kekacauan. Sang pangeran sempat merasa lega, mengira gadis itu datang untuk menolongnya. Namun gadis itu justru mengaku bahwa pangeran sudah tak berguna baginya. Ia hanya memanfaatkan sang pangeran untuk memulai perang dan membantai penduduk. Pangeran sadar dirinya ditipu. Gadis itu lalu bersiap menghabisinya. Owen hendak menolong tetapi sebuah anak panah misterius menghentikannya. Gadis itu lalu menembakkan ratusan panah ke arah mereka. Owen bertanya apa tujuan gadis itu, dan ia menjawab bahwa ia ingin memusnahkan seluruh umat manusia. Para ksatria berusaha bertahan, tetapi si gadis mampu membaca gerakan mereka. Saat ia bersiap memberikan serangan terakhir, Yuya menggunakan sihirnya dan menghancurkan seluruh panah itu. Gadis itu terkejut. Yuya adalah orang yang sedang ia cari. Namun ia sadar telah menghabiskan terlalu banyak energinya dan memilih mundur sementara. Pangeran akhirnya ditangkap. Ketika dibawa kembali ke istana, identitasnya dibuka. Tubuhnya penuh luka, dan Lexia terpukul melihatnya. Terungkap bahwa Lexia lah penyebab luka-luka itu. Dulu ia kehilangan kendali saat menggunakan sihir, dan pangeran menerima dampaknya. Luka mental itu membuatnya jatuh ke jurang kegilaan, hingga akhirnya ingin balas dendam pada keluarganya sendiri. Untuk menahan rasa sakit batin itu, ia menyakiti dirinya terus-menerus. Raja menjelaskan bahwa putranya akhirnya diisolasi karena tak lagi dianggap pantas sebagai pewaris. Yuya tampak memahami penderitaan pangeran. Ia memohon untuk diakhiri saja. Namun Yuya tiba-tiba menahan mereka dan mengatakan ia mungkin bisa membantu. Yuya mengeluarkan jus penyembuhnya. Pangeran awalnya menolak, tetapi perlahan luka-lukanya sembuh. Semua orang terkejut. Pangeran memandang tubuhnya lewat cermin dan hampir tidak percaya. Yuya menjelaskan bahwa jus itu terbuat dari herbal penyembuh legendaris. Raja terkejut karena tanaman itu seharusnya hanya ada dalam legenda. Ia berterima kasih karena Yuya menggunakannya untuk menyelamatkan putranya. Yuya berkata tidak perlu khawatir. Ia menanam herbal itu sendiri di kebunnya. Meski sembuh, pangeran tetap yakin ia akan dieksekusi. Lexia bertanya kejahatan apa saja yang telah ia lakukan. Raja menjelaskan bahwa ia melakukan beberapa percobaan pembunuhan. Lexia memaafkannya, terutama karena semua itu ditujukan untuknya. Raja menegaskan kasusnya lebih berat, karena ia juga menyerang sang raja. Namun putrinya memohon agar ayahnya memaafkannya. Akhirnya, pangeran terbebas dari hukuman mati. Setelah itu, raja ingin memberi hadiah pada Yuya. Lexia langsung menawarkan dirinya, Luna juga ikut menawarkan pernikahan. Namun pada akhirnya, raja memberikan gelar lord kepada Yuya, sebidang tanah, dan sebuah rumah mewah. Yuya kemudian kembali ke kamar untuk beristirahat. Ia bermimpi melawan gadis misterius itu namun dikalahkan. Ia terbangun dengan rasa gelisah. Keesokan harinya di sekolah, teman-temannya mengajak jalan-jalan, tetapi ia menolak dan langsung pulang, bahkan melewati Kaori tanpa sempat menyapa. Dalam perjalanan, ia hanya memikirkan gadis misterius itu. Ia lalu kembali ke dunia lain dan berlatih keras untuk mempersiapkan pertarungan. Knight tiba-tiba gelisah. Mereka kemudian diserang, gadis itu kembali muncul. Yuya bertanya mengapa ia menyerangnya. Gadis itu menjawab ingin membalas dendam dan Yuya adalah penghalang terbesar dalam rencananya. Di sisi lain, Kaori datang ke rumah Yuya untuk belajar. Pintu terbuka, jadi ia masuk. Ia berjalan ke dunia lain mencari Yuya, tetapi tiba-tiba terdengar ledakan. Gadis itu membombardir Yuya dengan panah. Yuya menerjang bersama Knight dan berhasil memberikan serangan kuat. Namun gadis itu merasa perlu menghabisi Yuya sebelum ia menjadi lebih kuat. Saat panah-panah itu meluncur, Yuya melihat Kaori ada di area itu. Ia panik dan berusaha melindunginya. Sebuah ledakan besar terjadi. Gadis itu bersiap memberikan serangan terakhir, tetapi Usagi datang tepat waktu dan menahan serangannya. Ia minta maaf karena terlambat, ternyata ia sedang melakukan penyelidikan. Ia menemukan bahwa nama gadis itu adalah Yudi, murid dewa pemanah yang tewas. Yudi mengungkapkan gurunya dibunuh manusia. Ia ingin membalas dendam. Usagi melawan balik, mengatakan bahwa ia bertugas menghadapi penjahat dan Yudi melanggar perjanjian para dewa dengan menggunakan kekuatan dewa untuk merusak. Namun Yudi berdalih bahwa ia tidak pernah menerima gelar sebagai dewa, hanya mewarisi skill gurunya, sehingga tidak terikat aturan. Pertarungan pun pecah. Yuya memanfaatkan teknik tendangan dewa yang diajarkan Usagi dan membuka celah. Usagi menghantam Yudi dengan tendangan keras. Yudi menolak menyerah dan menggunakan kekuatan kegelapannya. Yuya kewalahan, tetapi tiba-tiba Akatsuki masuk ke arena dan mengaktifkan skill Holy Ground, menghapus seluruh energi gelap itu. Yudi melemah. Usagi menyerahkan Yudi kepada Yuya. Tak lama kemudian Kaori berlari mendekat, namun seekor monster muncul di belakangnya. Yuya membunuhnya dengan satu serangan. Kaori terkejut melihatnya bertarung begitu mudah. Yuya menjelaskan bahwa inilah kehidupannya di dunia lain. Ia bertanya apakah Kaori takut melihatnya membunuh monster di depan mata.
Yuya mengaku naik level dan merasa seperti penipu. Ia sadar Kaori mungkin tidak akan menyukainya jika ia tetap dengan penampilan lamanya. Namun Kaori membantah. Menurutnya, Yuya tidak pernah berubah. Ia tetap orang baik yang sama seperti saat menyelamatkannya dulu. Kaori akhirnya mengakui bahwa ia menyukai Yuya sejak pertama kali mereka bertemu.